Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pendamping PPH di seluruh Indonesia yang kami hormati, izinkan kami memberikan sebuah video singkat ya tata cara untuk verifikasi dan validasi yang dilakukan di akun Si Halal. Ini kita sudah login menggunakan salah satu akun pendamping PPH. Ya, untuk melakukan verbal, Bapak Ibu semuanya masuk ke dalam menu verbal self-declared di sini. Ini silakan pilih data yang di verbal, kemudian klik action. Ya. Sebelum kita mulai verbal di akun Si Halal, perlu kami sampaikan hal penting tentang verbal. Bahwa salah satu kewajiban pendamping PPH untuk melakukan verbal atau melakukan verifikasi dan validasi itu harus mendatangi lokasi produksi atau lokasi usaha pelaku usaha untuk melihat dan memastikan bahwa pelaku usaha menggunakan bahan atau menggunakan atau melakukan proses produk halal yang sesuai dengan kriteria. Nah, tentu untuk memastikan itu, Bapak Ibu semuanya, para pendamping PPH harus melihat langsung proses produksinya, harus memastikan ya melihat langsung itu dan memastikan bahan-bahan yang digunakan oleh pendamping PPH sesuai dengan apa yang dideklarasikan atau yang diinput pada Si Halal. Maka konsekuensinya Bapak Ibu semuanya harus melihat prosesnya dari awal sampai dengan selesai, memastikan bahwa tidak ada kontaminasi, memastikan bahwa prosesnya sederhana dan dijamin kehalalannya. Tidak cukup bagi para pendamping PPH hanya datang ke lokasi usaha, berfoto dengan produk. Itu sangat tidak cukup. Ya. Kita kembali ke dalam aplikasi. Pertama-tama, Bapak Ibu semuanya, jika sudah memiliki dokumentasi foto hasil pendampingan, bisa diupload di menu ini, upload foto pendampingan. Silakan pilih dokumennya berupa JPEG atau dokumen foto ya. Ini kalau sudah sukses, ada tulisan upload image sukses. Kemudian ini adalah profil pelaku usaha, silakan dilihat-lihat, sudah sesuai. Kemudian di sini ada profil penanggung jawab, akan dilihat-lihat kalau sudah sesuai. Dan kemudian di sini yang harus diverbal, pertama adalah persyaratan umum. Ada 5 kriteria persyaratan umum, ya. Ada pernyataan pelaku usaha, ini dibuktikan dengan dokumen akad atau ikrar dari pelaku usaha. Verbalnya dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen akad atau ikrar. Kalau sudah sesuai, silakan checklist. Ya. Berikutnya adalah merek atau nama produk. Buktinya adalah foto produk. Verbalnya dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian merek atau nama produk, simbol, bentuk, dan kemasan produk dengan ketentuan SJPH. Kalau sudah sesuai, silakan klik sesuai. Berikutnya yang ketiga adalah daftar bahan. Ini buktinya dengan daftar bahan dan sertifikat halal. Ya. Sertifikat halal yang dimaksud adalah sertifikat halal bahannya ya. Nah, verbalnya dilakukan dengan cara memeriksa bahan-bahan itu apakah sesuai ya dokumen yang dimiliki atau bahan-bahan yang digunakan. Kalau sudah sesuai, silakan klik sesuai. Yang keempat adalah proses produk halal. Ini buktinya adalah skema PPH atau proses produk halal dalam bentuk narasi singkat yang jelas gitu. Verbalnya dengan cara memeriksa kesesuaian skema PPH dengan narasi yang diinput. Jadi memastikan ke lokasi usaha bahwa proses produksinya sesuai dengan apa yang diinput di aplikasi Si Halal. Kalau sudah sesuai, silakan klik sesuai. Berikutnya adalah manual SJPH. Ya, dipastikan buktinya bahwa pelaku usaha sudah memiliki dokumen manual SJPH. Untuk self-declare, dokumen manual SJPH ini tergenerate by system ya. Ya, silakan dipastikan sudah ada. Nah, kemudian verbalnya dilakukan dengan cara memeriksa apakah dokumen SJPH-nya, manual SJPH-nya sudah sesuai dengan format atau template. Ya, kalau sudah sesuai, silakan klik sesuai. Ini kita pastikan sudah sesuai semua, kemudian checklist dan simpan. Berikutnya ada persyaratan khusus. Ada 18 item persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Mulai dari kebijakan halal, kemudian bahan, kemudian produk, kemudian proses produk halal,
Kemudian audit internal dan kaji ulang manajemen. Silakan dari poin-poin ini, Bapak Ibu semua, para pendamping PPH memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi persyaratan ini. Persyaratan kebijakan halal, persyaratan bahan-bahan, persyaratan produk, kemudian persyaratan proses produk halal, dan persyaratan audit internal dan kaji ulang manajemen. Jika sudah sesuai, silakan klik checklist di sini. Ya. Ini kita klik checklist semuanya. Jangan lupa simpan pengecekan persyaratan. Nah, berikutnya adalah verval terhadap bahan-bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam proses verval adalah belum memastikan kategori diragukan atau tidak diragukan terhadap bahan-bahan. Perlu kami sampaikan bahwa bahan yang diragukan itu harus dibuktikan dengan sertifikat halal. Ya. Bahan yang tidak diragukan atau bahan yang merupakan positive list, maka tidak memerlukan dokumen sertifikat halal. Nah, di sini perlu dipastikan, misalnya minyak goreng, ini berarti merupakan dokumen yang bahan yang diragukan dan perlu sertifikat halal. Berikutnya misalnya nanas, ini merupakan positive list, maka di sini isiannya tidak diragukan. Kemudian plastik atau kemasan di sini tidak diragukan. Misalnya dalam inputan pelaku usaha itu masih terjadi kesalahan, ya. Misalnya di sini plastik, ternyata pelaku usaha mengisikan di sini termasuk diragukan, atau misalnya nanas, pelaku usaha mengisikan di sini diragukan, maka pendamping PPH perlu mengubah di sini menjadi tidak diragukan, gitu ya. Di sini ada kolom untuk mengubahnya. Ya, karena ini nanas, maka dia tidak diragukan. Baik, di situ. Nah, ini dipastikan semuanya. Ada beberapa isian, ini ada 24 bahan ya. Nah, kalau ini sudah sesuai semua bahan-bahannya, ya sudah dipastikan bahwa bahan yang diragukan dibuktikan dengan sertifikat halal, bahan yang tidak diragukan atau positive list tidak memerlukan sertifikat halal. Kalau sudah di verbal semuanya, selanjutnya adalah verbal terhadap proses produk halal atau proses produksinya. Nah, pelaku usaha sudah menginputkan proses ya di sini. Maka ketika verbal, Bapak Ibu semuanya perlu klik tambah di sini, kemudian memasukkan persyaratan proses. Maka akan masuk di sini proses yang sudah diinputkan oleh pelaku usaha. Nah, verbal ini dilakukan dengan cara melihat apakah proses yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan apa yang didaftarkan atau diinput di aplikasi. Silakan dibaca dengan pelan-pelan dan dilihat ketika datang itu sesuai atau tidak. Dan ini contohnya sudah sesuai ya. Dan kemudian tambah lagi terhadap kriteria SCPH. Klik simpan. Nah, verbal ini menyatakan bahwa pelaku usaha sudah memenuhi seluruh kriteria sistem jaminan produk halal ya, telah diverifikasi langsung ke lokasi pelaku usaha. Nah, kriteria atau kategori kolom terakhir yang diverifikasi adalah produk. Silakan klik tambah di sini. Nah, kriteria produk ada 5 kriteria, mulai dari nama atau simbol, rasa atau aroma, bentuk, kemasan, dan produk yang dikemas ulang atau repacking. Pertama pada nama atau simbol, di sini ada beberapa pertanyaan ya untuk memastikan bahwa sesuai dengan kriteria atau tidak. Ini pertanyaan pertama terkait dengan apakah nama atau simbol terkait dengan ibadah, agama, atau kepercayaan lain? Jawabannya tidak ya. Kemudian kedua, apakah nama atau simbol bertentangan dengan akidah Islam? Jawabannya tidak. Apakah menggambarkan kekufuran atau kemaksiatan? Jawabannya tidak. Apakah menggunakan nama minuman beralkohol? Jawabannya tidak. Dan apakah menggunakan nama babi atau dan anjing serta turunannya? Jawabannya tidak. Berikutnya, kriteria yang kedua adalah rasa atau aroma atau flavor. Apakah flavor dari produk itu ya mengarah pada rasa olahan daging babi? Jawabannya tidak. Kemudian
Apakah rasa atau aroma mengarah pada khamr? Jawabannya tidak. Berikutnya, bentuknya. Apakah menggunakan bentuk babi dan anjing? Jawabannya tidak. Apakah menggunakan bentuk produk yang menggambarkan pornografi? Jawabannya tidak. Kemudian kriteria yang keempat, kemasan. Apakah menggunakan kemasan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama? Jawabannya tidak. Kemudian, apakah menggunakan kemasan yang bergambar pornografi? Jawabannya tidak. Apakah menggunakan kemasan yang mengarah pada unsur pornografi? Jawabannya tidak. Dan kriteria terakhir, itu produk yang dikemas ulang. Apakah produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal berdasarkan fatwa MUI? Jawabannya iya. Dan apakah produk merupakan positif list? Jawabannya iya. Nah, pada kriteria produk ini, tentu Bapak Ibu, para peneliti PPH perlu melakukan pemastian terhadap produk yang diproduksi oleh para pelaku usaha, mulai dari namanya, simbolnya atau nama atau simbolnya, nama ini nama produk, bentuknya, kemasannya, rasanya atau aromanya, dan kemudian pemastian terhadap produk yang di-repackaging. Nah, jika semua kolom itu sudah diisi, ini sudah diisi, ada satu hal penting lagi, yaitu memastikan atau mengecek kembali laporan hasil pendampingan sebelum mengirim. Silakan di sini klik cek hasil pendampingan. Nah, di sini sudah tampil ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini dipastikan bahwa bahan yang perlu sertifikat halal maka termasuk kategori diragukan, bahan yang merupakan positive list maka tidak diragukan. Pastikan bahwa bahan baku sudah terisi, cleaning agent sudah terisi, dan bahan kemasan sudah terisi. Kemudian pastikan bahwa proses produk halal sudah ada, dan kemudian kriteria SCBA juga sudah ada, gitu ya. Kemudian pastikan foto produknya sudah sesuai, sudah ada, ya. Dan pastikan juga bahwa lampiran foto hasil pendampingan sudah ada. Nah, perlu kami sampaikan sekali lagi sebagai penegasan bahwa foto produk ini masih harus berisi pendamping pelaku usaha beserta dengan produknya, dan foto dilakukan di lokasi produksi. Ini sebagai pemastian bahwa pendamping PPH betul datang ke lokasi produksi, melihat proses produksinya. Nah, jika sudah dilakukan pemastian terhadap sudah pengecekan kembali terhadap laporan hasil pendampingannya, dan Bapak Ibu semuanya sudah yakin, silakan klik kirim. Nah, dalam kasus ini ada misalnya catatan pengembalian bahwa silakan generate ulang hasil atau laporan hasil pendampingan. Itu bagaimana caranya? Jadi caranya adalah dengan melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi, kemudian generate ulang dilakukan dengan cara klik cek hasil pendampingan ini. Ketika Bapak Ibu semuanya klik ini, maka itu otomatis sudah melakukan generate ulang. Nah, dalam kasus ini semuanya sudah dilakukan pengecekan, sudah sesuai semua dan sudah dilakukan generate ulang. Ya, silakan kalau sudah sesuai klik kirim. Ya, klik kirim di sini, kemudian dokumen sudah terkirim dan masuk ke dalam ke BPJBH untuk diverifikasi. Demikian Bapak Ibu semuanya, video singkat ini semoga dapat membantu memperlancar proses pendampingan, proses verbal para pendamping PPH di seluruh Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal cuma lepas jaket.